Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 2201011103, program studi Sistem Informasi kelas 22A3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman open source dengan dosen pengampu Bapak Marta Ardianto MKom dengan judul Modul Flex. Oke, langsung saja. Sebelum kita mengimplementasikan atau mencoba yang ada di modul Flex ini, kita perlu menginstal yang namanya extension Flash Snippet di Visual Studio Code atau VSCode. Kemudian setelah diinstal, yang tandanya ada tulisan seperti ini. Setelah itu kita membuka CMD atau command prompt untuk menginstal virtual environment. Caranya itu yang pertama membuka command prompt atau bisa diketik Windows R. Kemudian kita ketik pip install virtual environment. Setelah itu kita cek versi dari virtual environment-nya kalau virtual environment-nya sudah selesai diinstal. Setelah itu kita membuat folder di project atau di file manager dengan nama terserah mau postname atau mau pemrograman open source. Setelah itu kita akses folder itu melalui command prompt atau CMD. Setelah itu kita menginstal virtual environment lagi, tapi di folder itu. Tadi kan sebelumnya kita menginstal virtual environment di PC atau di device. Yang kedua, kita menginstal virtual environment-nya di folder project tadi yang ditaruh di folder. Kemudian dicek virtual environment versinya juga. Setelah itu, kita mengaktifkan virtual environment-nya agar nanti foldernya itu bisa masuk ke environment. Jadi environment-nya itu aktif di folder yang udah kita buat tadi. Gitu. Setelah aktif, kita bisa kalau mau menonaktifkan kita bisa menggunakan deactivate. Tadi kan kalau mau mengaktifkan kita menggunakan env/bin/activate. Nah, kalau mau menonaktif kita bisa menggunakan deactivate. Kemudian setelah itu kita membuka VSCode, kemudian membuka buka VSCode yang folder tadi, kemudian kita menginstal Flex-nya. Caranya pip 3 install Flex. Kemudian setelah terinstall, tapi pastikan sudah masuk ke dalam env-nya si folder tadi. Setelah itu, setelah berhasil menginstal pip install Flex, kemudian kita ngetik lagi pip 3 install python.env. Setelah itu, kalau sudah berhasil menginstal, nanti bakal tampilannya seperti ini. Tampilan pada VSCode-nya seperti ini. Setelah itu, kita membuat folder baru dengan nama apps di dalam folder yang kita buat tadi. Setelah itu di folder apps kita membuat folder init.py dengan isi yaitu yang pertama from flex import flex, kemudian app flex name, from app import roots. From flex import app itu untuk mengimpor aplikasi Flash untuk membuat web. Setelah itu kita mengisi yang bagian roots py yang isinya from app import app roots dev index return hello flex. Kalau nggak hello flex yang bisa diisi pemrograman open source atau apa terserah. Jangan lupa sebelum mengisi ini kita buat file dulu di folder app ya, sama seperti yang di init.py tadi. Kemudian setelah itu kita membuat folder di root-nya dengan nama .environment yang isinya ada flash underscore app sama dengan server.py, kemudian flash underscore env sama dengan development. Kemudian setelah itu kita juga buat file di root dengan nama server.py dengan isinya from app import app. Setelah itu kita membuat folder model di dalam folder app. Kemudian membuat folder controller juga di folder app. Setelah itu dijalankan flex run. Ini adalah contoh dari kodenya yang tadi.
Setelah tadi saya menginstal Flash, kemudian menginstal yang namanya PIP install Flash, terus virtual environment segalanya macam tadi. Di sini saya sudah mengisi ada controller di dalam apps, itu ada controller, kemudian ada ini.py yang isinya tadi, kemudian ada response.py juga. Kemudian di sini ada server. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan yang tadi kita buat, yang tulisannya ada Hello Flex, atau kalau di tempat saya tulisannya adalah post name. Sebentar. Nah, di sini kita coba untuk jalankan. Di sini kita flash run karena setelah melalui beberapa step tadi, kita coba flash run ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah bisa diakses di web. Bagian localhost-nya jangan lupa yang ini, yang http 127.0.0.1 atau localhost 5000. Coba di sini. Ini sudah kita enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti tadi yang kita buat yang bagian sebentar, yang ini berarti sudah bisa jalan di web, artinya rutenya sudah benar ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, masuk ke environment mode. Nah, ini kita masuk lagi ke bagian env yang tadi di di Viscode. Setelah itu kita install PIP 3 install Flex. Kemudian setelah diinstal ini, kita install PIP install python.dev. Ini kan sudah kita lakukan tadi pas awal. Nah, setelah itu kita install lagi PIP 3 install Flex SQL Alchemy. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita PIP 3 install Flex Migrate. Gunanya ini Flex SQL Alchemy itu untuk database ya, mengelola database. Yang bagian Flex SQL Alchemy dan juga Flex Migrate itu untuk mengelola database nanti. Kemudian kita install PIP 3 install PMySQL. Setelah itu kita membuat basis data baru di phpMyAdmin. Di sini dengan nama, kalau di tempat saya itu adalah Flash. Nanti di Flash itu kita bisa mengisi nanti secara otomatis ya. Setelah itu kita menambahkan konfigurasi di file .env. Itu kita membuat ini disalin ke .env, atau kita bisa ketik ini di .env. Ini untuk portnya itu sesuai dengan XAMPP kita ya. Jangan lupa sebelum melakukan flash run kita mengaktifkan XAMPP-nya dulu. Setelah itu kita membuat file config.py di root folder, kemudian kita mengisi dengan coding yang ini. Setelah itu kita melakukan modifikasi pada init.py. Tadi kan isinya cuma from flex import flash, kemudian app flex name dan app flash root. Yang ini from app import. Nah, kita modifikasi, kita tambahkan yang bagian ini, kita tambahkan yang bagian merah-merah ini, ya hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Setelah itu kita menjalankan flash db init. Ini gunanya untuk membuat folder migration. Saya sudah menjalankan. Nah, di sini muncul folder migration setelah menjalankan flash db init. Setelah itu kita membuat file init.py. Setelah itu kita memodifikasi .init.py ya, init.py.
Setelah dimodifikasi selesai, kemudian kita menjalankan flash db init di terminal. Setelah itu kita membuat file init.py dalam folder model. Di sini filenya tidak perlu kita isi atau nggak perlu diisi apapun. Terus kemudian kita membuat file user.py di folder model yang kita gunakan sebagai model untuk menghubungkan dengan database. Jadi di sini kita di model kita membuat file user.py. Nah, ini nanti akan terhubung ke dalam database yang sudah kita buat tadi yang namanya post atau bisa flash. Kalau di tempat saya tadi namanya flash. Nah, ini nanti akan terhubung ke database yang sudah kita buat di localhost di phpMyAdmin. Setelah itu kita isi dengan coding seperti ini. Kemudian di file init utama yang tadi di folder apps di sini, bukan di sini, nah, kita tambahkan yang from app model import user. Ini gunanya untuk mengimpor file user ke init. Jadi nanti biar bisa diimport ke SQL atau ke phpMyAdmin. Kalau sudah, kemudian kita menjalankan flash db migrate min_m membuat tabel user itu di terminal. Nah, setelah itu nanti bakal muncul tabel user di phpMyAdmin-nya. Kemudian kita menjalankan flash db upgrade biar tabel usernya jalan. Sebelum kita membuat tabel user itu, meskipun kita di sini nulisnya membuat tabel user, tapi itu belum muncul tabel usernya. Yang akan muncul nanti adalah tabel Alembic version. Nah, biar tabel usernya muncul, kita menggunakan flash db upgrade. Jadi kita ketik di terminalnya tadi flash db upgrade. Setelah itu akan muncul tabel user secara otomatis di dalam phpMyAdmin. Setelah itu kita membuat file baru dengan nama dosen.py. Di sini, di dalam folder apps. Setelah itu kita mengisi kodenya yang ini. Kemudian kita menambahkan di dalam file init kita menambahkan dosen. Di sini kita menambahkan from apps.model import user kemudian dosen. Kenapa ditambahkan dosen? Biar nanti yang tadi kita buat dosen.py itu bisa masuk ke dalam SQL atau ke dalam phpMyAdmin-nya. Gitu. Setelah itu kita melakukan flash db migrate min_m membuat tabel dosen, kemudian flash db upgrade. Jadi setelah kita membuat file itu kita selalu memigrasi filenya biar masuk ke SQL atau phpMyAdmin-nya dengan cara flash db migrate min_m buat tabel dosen, kemudian flash db upgrade. Setelah itu kita membuat tabel mahasiswa, bukan tabel, tapi membuat model baru dengan mahasiswa.py di folder apps seperti tadi pas dosen. Nah, setelah membuat folder mahasiswa, jangan lupa ditambahkan import mahasiswa di sini. Di bagian di initnya ya. Di sini. Nah, di sini ditambah mahasiswa. Biar mahasiswanya nanti juga kebaca di bagian si phpMyAdmin. Jangan lupa juga di flash db upgrade ya. Biar di phpMyAdmin-nya itu otomatis upgrade gitu. Setelah itu kan kita saya sudah menambahkan file di
folder apps, nanti otomatis akan masuk ke database yang udah kita buat tadi. Akan otomatis masuk ke database yang udah kita buat tadi, yaitu di flash. Di sini sudah ada dosen, mahasiswa, user. Nah, setelah itu kita mengisi mengisi tabel ini. Caranya yaitu kita pencet aja dosen, terus di sini kita isi yang bagian insert. Kalau sudah, caranya gini. Nah, ini nanti kita isi sesuai sama kita aja maunya. Kalau sudah, nanti bakal muncul di dalam tabel dosen seperti ini. Setelah muncul, kemudian kita membuat file baru yang namanya respon.py di dalam folder app. Kita di sini di folder app tadi kita membuat respon.py. Kita isi dengan ini, from flex import JSON-EV max respond. Kemudian setelah itu kita membuat file dosen controller.py di dalam folder controller. Di sini kita membuat dosen controller.py. Nah, setelah itu kita isi dengan coding yang ini. From app.model.dosen import dosen. Ini gunanya untuk mengimpor file dosen tadi ke respon ya, ke file respon. Tuh. Biar nanti yang kalau kita run di web, nanti si dosennya itu bisa kebaca. Jadi database-nya nanti juga bisa kebaca dan bisa di-run di webnya. Kalau sudah kita isi semuanya di sini sudah selesai, kita jalankan lagi di flash run. Ini tadi sudah saya flash run, kemudian kita coba stop dulu dengan ctrl+c, kemudian kita flash run lagi. Nah, kalau sudah, kita coba di webnya. Di sini tadi kan yang ya localhost 5000 ini buat ngeran yang bagian postnim yang kita buat awal tadi. Nah, kalau mau ngeran yang dosen, kita menambahkan /dosen sesuai dengan yang di bagian roots. Nah, di sini ini ada app roots/dosen, ini untuk mengambil database yang ada di dosen control, atau bukan database, mengambil array yang ada di dosen controller yang ini. Nah, nanti bakal muncul ID, NDE, nama, pon, alamat di webnya. Seperti itu, karena sudah di-routes ke database yang ada di PHP MyAdmin. Kita coba yang dosen, kemudian kita enter. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah tidak ada yang error, routesnya sudah sesuai dengan yang di localhost. Mari coba kita cocokkan ya. Ini yang bagian dosen. Pada tabel dosen itu isinya ada namanya, ada Bapak Marta, ada Bapak Triyono, dan juga Bapak Eko Purwanto. Kita cocokkan yang ada di webnya. Di sini ada juga Bapak Marta, yang kedua ada Bapak Pak Triyono, yang ketiga ada Pak Eko Purwanto. Seperti itu. Sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.